Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran sejarah peminatan. Di bab kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Terus perhatikan ya. Oke, silahkan perhatikan gambar di bawah ini, yaitu gambar ini. Di gambar tersebut ada gambar manusia purba dan juga alat komunikasi atau yang kalian kenal dengan handphone. Mulai dari handphone terlama sampai handphone terkini ya. Dari handphone jadul sampai handphone kekinian. Menurut kalian dari gambar tersebut perkembangan iptek itu seperti apa sih? Ditunggu ya jawaban kalian. Apa itu iptek? Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu diperoleh melalui kegiatan ilmiah, sedangkan pengetahuan didapatkan dengan proses pemahaman di luar metode ilmiah. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Penemuan baru di bidang teknologi sangat erat hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam. Pada zaman kuno, muncullah kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa yang diciptakan pada masa peradaban Mesir, Mesopotamia, Cina, Yunani, serta Romawi. Pada akhir abad pertengahan di Eropa muncul juga gerakan kebudayaan yang dikenal dengan sebutan Renaissance. Gerakan Renaissance adalah gerakan pembaharuan yang melahirkan kemampuan manusia baik dari cara berpikir, menemukan, menciptakan. Dengan adanya Renaissance ini, manusia bebas untuk menghasilkan penemuan baru dalam bidang pengetahuan dan juga bidang teknologi. Perkembangan iptek semakin lama semakin berkembang. Salah satunya perkembangan melalui teknologi luar angkasa. Memasuki abad ke-20, kemajuan iptek di bidang pengetahuan membawa umat manusia menuju perjalanan ke Antartika. Perjalanan ke Antartika membuka jalan bagi eksplorasi ataupun bagi ilmuwan terhadap sistem tata surya. Yang pertama kali pada saat itu adanya pelopor penerbangan dari Amerika Serikat yang melakukan perjalanan menuju luar angkasa. Nah, pada saat itu Neil Armstrong menjadi orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan akibat adanya perkembangan iptek. Perjalanan Neil Armstrong. Pada 21 Juli 1969, Neil Armstrong, salah seorang dari 3 anggota awal atau awak Apollo 11, menginjakkan kakinya di bulan. Nah, perjalanan Neil Armstrong ini menjadi pendaratan pertama dari astronot Amerika Serikat di bulan. Nah, Neil Armstrong tidak seorang diri menginjakkan kakinya di bulan. Dia bersama dua rekannya yang nanti dikenal sebagai Bapak Penerbangan Antariksa. Nah, perjalanan Neil Armstrong ini membuka jalan bagi astronot dunia lainnya untuk melakukan penjelajahan atau melakukan penerbangan ke wilayah antariksa lainnya.
Perkembangan teknologi luar angkasa pertama kali dimulai sejak adanya Perang Dingin yang melibatkan antara Amerika dan juga Uni Soviet. Nah, Perang Dingin ini membawa banyak pengaruh bagi perkembangan teknologi, khususnya teknologi luar angkasa maupun teknologi penerbangan maupun teknologi persenjataan. Karena melibatkan dua blok besar yaitu Amerika Serikat yang dimana memegang teguh terhadap demokrasi dan juga Uni Soviet yang memegang teguh terhadap komunisme. Nah, dua negara ini saling memanas pada saat itu karena dua negara ini adalah dua negara adik kuasa yang sangat berkuasa pada masa Perang Dingin, yang dimana ketika Amerika melakukan penerbangan yang dilakukan oleh Neil Armstrong, Uni Soviet pun tidak mau kalah pada saat itu. Dia juga sama melakukan penerbangan pada saat itu. Yang dimana saling memanasnya kedua negara ini mulai dari penerbangan luar angkasanya yang sama-sama pada saat itu berhasil membuat perang perang dingin yang sangat luar biasa seperti itu. Saling adu kekuatan di dalam bidang persenjataan luar angkasanya, seperti itu. Dampak perkembangan teknologi luar angkasa. Ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya dapat mengonservasi bumi kita. Jadi kita itu bisa tahu seluas apa sih bumi kita, seluas apa sih ternyata di luar bumi itu ada antariksa, kita bisa tahu antariksa, kita bisa tahu tata surya dan lain-lain karena adanya perkembangan teknologi luar angkasa. Positifnya kita mengetahui benda-benda langit di luar angkasa. Nah, yang kedua, dapat mengamati objek-objek di bumi dan di antariksa untuk berbagai kepentingan yang tadi Ibu jelaskan. Terus, berperan penting dalam dunia teknologi saat ini. Membantu teknologi agar lebih canggih lagi. Itu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya, dapat membahayakan bumi jika satelit ataupun serpihannya hancur lalu jatuh ke bumi. Terus menjadi sampah di bumi, ya. Terus dapat mengganggu sistem tata surya jika keluar orbit. Terus membuat manusia akan ketergantungan dengan teknologi. Jadi lebih kalau ke dampak positifnya itu kita dapat mengetahui benda-benda langit seperti satelit, terus komet, terus dan benda-benda lainnya karena adanya perjalanan luar angkasa ini. Jadi kita mengetahui bukan hanya benda-benda yang di bumi, tapi benda-benda yang juga di luar angkasa. Itu dampak positifnya. Tapi ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu karena adanya teknologi luar angkasa ini dapat membahayakan bumi jika satelit ataupun serpihannya hancur lalu jatuh ke bumi itu. Terus juga dapat membuat manusia ketergantungan dengan teknologi karena sudah berkembangnya jadi membuat kita ketergantungan terhadap teknologi seperti itu. Selanjutnya yaitu adanya perkembangan teknologi persenjataan. Teknologi persenjataan dari waktu ke waktu semakin berkembang, yang dimana teknologi persenjataan semakin berkembang dengan adanya senjata laser dan senjata biologis. Nah, pada tahun 1912, bom itu masih berbentuk granat tangan yang sederhana. Tapi lama-kelamaan bom berubah menjadi seperti roket yang pada saat itu digunakan oleh Hitler pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, lama-kelamaan roket pun juga berubah menjadi dibuat seperti rudal yang dimana rudal ini bisa digunakan untuk perang. Nah, selain itu, negara-negara selain Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang negara yang memiliki rudal itu juga ada Iran juga punya, Korea Utara juga punya, dan Irak. Dia memiliki rudal dan juga peroketan. Terus kalau buat Arab Saudi juga memiliki rudal balistik yang dimana bisa
digunakan jika sewaktu-waktu ada ancaman dari luar, dari negara luar yang melakukan perang roket ataupun perang rudal. Jadi negara-negara ini tuh sudah memiliki persenjataan jika sewaktu-waktu perang dunia kembali muncul untuk melindungi negaranya, seperti itu. Perkembangan teknologi persenjataan sejak era Perang Dunia I, teknologi sudah berkembang. Semakin berkembang pada masa Perang Dunia Kedua sampai ke Perang Dingin, yang dimana teknologi perang semakin berkembang mulai dari teknologi persenjataan luar angkasa maupun bawah bumi, yang dimana dipelopori oleh dua negara adikuasa yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Pada masa Nazi sedang mempersiapkan bom ataupun bom atom dengan kekuatan yang besar, nah Amerika Serikat juga tidak mau kalah, dia juga sama menyiapkan bom. Untuk apa? Sewaktu-waktu takutnya Nazi menjatuhkan bom atom kepada Amerika, Amerika juga siap untuk menjatuhkan bom atom juga seperti itu. Jadi perang teknologi ini sangat terlihat pada masa Perang Dingin, yaitu antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, yang lama-kelamaan nanti Amerika dan juga Uni Soviet itu menciptakan nuklir. Nah, riset tentang bom atom dan juga bom hidrogen akhirnya berhasil menciptakan senjata nuklir, menyadari adanya ancaman perang terbuka dengan menggunakan nuklir. AS dan US dan Inggris sepakat untuk menghentikan uji coba nuklir pada 1963. Kenapa? Karena jika terus melakukan perang nuklir itu sangat amat besar radiasinya, mulai dari kesehatan juga sangat buruk, dan juga apalagi perekonomian negara yang dijatuhkan nuklir itu akan mendapatkan imbas yang sangat luar biasa sekali. Makanya dibuatlah suatu kesepakatan untuk menghentikan uji coba nuklir ini, seperti itu. Dampak perkembangan persenjataan, ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya digunakan sebagai alat pelindung. Suatu negara jika memiliki alat persenjataan mulai dari nuklir dan juga rudal, bisa jadi mereka sudah siap jika sewaktu-waktu akan ada perang dunia ketiga ataupun perang lagi, negara mereka sudah aman karena memiliki nuklir dan juga rudal. Selain itu, juga untuk kepentingan pertahanan yang tadi dibilang, kalau misalkan sewaktu-waktu ada ancaman dari luar, kita sudah mempersiapkan untuk jaga-jaga nuklir dan juga rudal tersebut. Terus menjadi nilai tambah bagi badan kemiliteran dan juga badan persenjataan pastinya. Terus menjaga ketertiban dan juga keamanan. Kalau dampak negatifnya dijadikan sebagai alat kejahatan perang. Contohnya misalkan terorisme, ya. Dia pintar membuat bom, dia pintar membuat orang teroris itu pintar karena dia bisa membuat bom, tapi dia digunakannya sebagai kejahatan. Negara ataupun suatu tempat yang tidak salah apa-apa tiba-tiba dijatuhkan bom sama pihak tertentu. Itu yang menjadikan dampak negatif dari persenjataan. Selain itu, tercemarnya lingkungan akibat adanya bom. Terus banyaknya korban akibat penggunaan senjata yang digunakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab yang tadi Ibu bilang. Teroris menjatuhkan bom di suatu daerah yang di mana daerah tersebut itu tidak salah apa-apa, tapi kenapa kok dijatuhkan bom? Kan kasihan para korbannya juga. Terus sebagai senjata pemusnah massa. Nah, kan salah satunya bom itu tidak membunuh itu tidak untuk satu orang, tapi kan untuk semuanya juga kena. Kalau kena bom kan pasti otomatis yang ada di tempat itu bakal kena imbasnya semua. Itu dampak negatifnya seperti itu. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, di mana teknologi dan informasi berkembang pesat dengan adanya cyber ya, yang kita kenal dengan sebutan cyber atau internet. Nah,
Contoh dari cyber sendiri yaitu adalah penggunaan internet mulai dari chatting, email, WhatsApp, dan lain-lainnya. Nah, teknologi komunikasi semakin lama semakin berkembang dan bisa digunakan bukan hanya untuk komunikasi saja, tapi juga bisa digunakan untuk hal lainnya seperti sinar laser, terus pembangkit listrik tenaga nuklir, serat optik, dan juga satelit komunikasi. Yang pertama yaitu sinar laser. Laser ini banyak digunakan dalam dunia kedokteran ya, yang dimana teori ini telah dikemukakan oleh Albert Einstein yang dimana seorang ahli fisika Amerika melakukan eksperimen dengan menggunakan gelombang mikro sebagai energi yang diperkuatnya. Jadi biasanya sinar laser ini digunakan untuk dalam bidang kedokteran kayak gitu. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Reaksi nuklir pertama dilakukan tahun 1942, digunakan sebagai senjata berupa bom yang dimana pada saat itu Amerika menjatuhkan bom atom di wilayah Nagasaki dan Hiroshima pada akhir Perang Dunia Kedua. Nah, Amerika selanjutnya membangun reaktor nuklir untuk membangkit listrik pada tahun 1951. Selanjutnya yaitu serat optik. Memiliki keistimewaan dapat membelokkan jalannya cahaya sebagaimana yang kita ketahui jalannya cahaya bergerak dengan satu garis lurus. Nah, misalnya berupa endoskop, yaitu berupa instrumen optikal yang digunakan oleh para dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap bagian dalam tubuh manusia. Misalnya melakukan rongsen, terus USG yang biasa ngituin orang hamil dan lain-lain, biasanya menggunakan serat optik. Bisa seperti itu. Selanjutnya yaitu satelit komunikasi. Satelit komunikasi penting dalam kehidupan karena telah membuat komunikasi global menjadi murah seperti adanya sinyal radio, TV dilakukan melalui satelit pertama yang diluncurkan pada tahun 1957. Dengan adanya satelit komunikasi ini, kita bisa melihat secara luas seperti misalkan TV, kita bisa menonton TV bukan hanya TV channel Indonesia tapi juga kita bisa melihat channel luar negeri dan lain-lainnya. Jadi dengan adanya satelit komunikasi ini cukup membuat kita itu memiliki wawasan yang sangat luas seperti era sekarang. Kalian bisa merasakan satelit komunikasi ini sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan manusia secara umum untuk saat ini dan mungkin satelit komunikasi ini sangat amat penting 20 atau 30 tahun ke depan. Mungkin lebih berkembang yang sangat amat pesat lagi. Nah, sekarang aja bisa kita rasakan manfaat dari adanya satelit komunikasi. Selanjutnya itu perkembangan teknologi transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh tenaga manusia atau tenaga mesin. Nah, transportasi pertama di Indonesia, transportasi darat pertama itu yang diciptakan oleh manusia yaitu adalah transportasi menggunakan hewan ya. Transportasi darat pertama itu transportasi menggunakan hewan, misalnya kuda, terus juga sapi bisa, kerbau, lebih banyaknya sih ke kuda ya. Yang dimana kuda bisa ditunggangi seperti zaman kerajaan itu menggunakan kuda kayak gitu. Terus sedangkan alat transportasinya itu menggunakan perahu. Pada saat nenek moyang kita melakukan pelayaran ke suatu tempat, bermigrasi, nenek moyang kita itu menggunakan perahu kayu untuk menyeberangi suatu lautan. Nah, tapi lama-kelamaan hewan dan juga
perahu kayu ini semakin tenggelam, terganti oleh alat transportasi baru yang lebih cepat, lebih canggih, lebih ringan, terus juga lebih tidak memakan waktu yang lama seperti itu. Setelah tidak dipakainya lagi hewan dan juga perahu kayu, nah berkembang juga alat transportasi baru seperti mobil, bis, truk, kereta api, dan lain-lain. Nah, kalau sektor lautnya masih menggunakan perahu, tapi lebih elit lagi ataupun tingkatannya lebih tinggi lagi, yaitu kapal laut, yang dimana yang kita kenal sebagai feri, terus juga kapal-kapal laut yang menggunakan mesin yang lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Jadi semakin lama transportasi di kita itu semakin berkembang pesat. Yang dulunya menggunakan hewan, sekarang menggunakan mobil, menggunakan bus, menggunakan motor, dan lain-lain. Yang dulunya menggunakan perahu kayu untuk menyeberangi lautan yang memakan waktu sangat lama, tapi sekarang beralih menjadi kapal laut yang waktu tempuhnya juga lebih dipersingkat seperti itu. Jadi transportasi semakin lama semakin berkembang. Manfaat dari adanya perkembangan transportasi itu ada manfaat ekonominya. Transportasi dalam manfaat ekonomi itu apa? Menjadi salah satu kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. Jadi lebih adanya jual beli. Kalau misalnya dengan adanya transportasi yang semakin canggih, jual beli pun tidak hanya di suatu daerah saja, tapi bisa dari daerah A ke daerah B, dari daerah B ke daerah C, semakin meluas. Jadi transaksinya pun semakin berkembang kayak gitu. Terus manfaat sosial, adanya pelayanan untuk perorangan atau kelompok, pertukaran untuk bersantai, memendekkan jarak, memencarkan penduduk atau transmigrasi penduduk. Jadi lebih memendekkan jarak. Dengan adanya transportasi, kita bisa beli barang dari tempat A ke tempat B itu dengan waktu tempuh cukup singkat. Tidak seperti dulu. Kalau dulu misalnya kita membeli barang dari tempat A ke tempat B itu cukup lama karena kita menggunakannya alat transportasi kuda misalnya. Kan lama. Kalau misalkan sekarang kan menggunakan alat transportasi misalnya motor ataupun mobil, jarak tempuhnya juga semakin cepat kayak gitu loh. Tidak memakan waktu yang lama walaupun kita mau belanja ataupun mau pergi berbelanja ke tempat B, ke tempat C, ke tempat D, tapi kalau misalkan kita menggunakan mobil kan cukup cepat. Bayangkan kalau misalkan kita berbelanja dari tempat A ke tempat B ke tempat C masih menggunakan kuda, itu waktu tempuhnya sangat amat lama dan juga memakan waktu yang cukup lama. Terus manfaat politisnya juga ada ya, menciptakan persatuan, pelayanan lebih luas, keamanan negara dan mengatasi bencana. Terus manfaat kewilayahannya juga untuk memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, dan pedalaman. Dengan adanya alat transportasi, ini cukup memenuhi kebutuhan orang-orang wilayah, baik itu di desa, kota, ataupun pedalaman. Misalnya dari pemerintah mengirimkan sembako ke Papua. Kalau misalkan dulu menggunakan kapal kayu ataupun perahu kayu kan itu pasti memakan waktu yang sangat lama. Tapi sekarang kan menggunakan kapal laut. Jadi barang sampai ke wilayah Papua dari pusat itu cukup cepat kayak gitu. Nah, transportasi ini cukup membawa dampak yang sangat signifikan dalam manfaat ekonomi, sosial, politis, dan juga kewilayahan. Berguna sekali bagi kehidupan masyarakat, kayak gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Materi ini Ibu tutup. Jangan lupa dipelajari materinya, oke? Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun dari tulisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viva Historia, bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan
jasa pahlawannya maupun sejarahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.